Ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Di sini berita diterbitkan yang kita ambil dari media konsumen. Ada yang merasa tidak meminjam, tahu-tahu di transfer aja gitu ya oleh pinjol itu. Judulnya tidak merasa mengajukan, tiba-tiba di aplikasi Tunaiku ada pinjaman 34 juta yang tidak bisa dibatalkan. Lah ini bagaimana jalan ceritanya ya? Baik, kita ulas saja berita hari ini. Oke pemirsa Perantara Channel di mana saja berada, jumpa lagi. Kalau kemarin kita masih membahas suasana politik di tanah air yang sedang hangat, sekarang kita beralih sedikit ya ke berita sosial masyarakat. Ini terkait pinjaman online ya. Berita atau keluhan ini ditulis oleh saudara Ristianto Nugroho. Saya sebelumnya nasabah Tunaiku dan sudah 2 kali meminjam. Dalam tagihan beberapa tahun kemudian, tagihan saya sudah tinggal sisa 3 kali, yang angsurannya sebesar 1 juta dari 16 kali cicilan. Saya tidak pernah telat. Namun kemudian muncul top up pinjaman di aplikasi Tunaiku saya senilai Rp 34 juta rupiah. Padahal saya tidak pernah mengajukan. Saat itu saya sedang tidak menggunakan HP saya. Karena saya sedang berada di luar rumah, pada saat saya pulang saya cek di HP ada notifikasi dari Tunaiku bahwa pinjaman sudah sedang diproses. Padahal saya tidak pernah menyetujuinya dari HP saya, pemirsa. Setelah itu saya langsung konfirmasi ke pihak CS Tunaiku dan saya minta tolong agar pinjaman yang tertera di aplikasi dibatalkan. Karena saya tidak merasa menyetujuinya. Kalau saya cek pengajuannya itu baru selang kurang lebih baru 30 sampai 60 menit saat saya keluar rumah. Namun pihak CS bilang tidak bisa dibatalkan karena dana sudah akan masuk dalam 3 kali 24 jam. Pemirsa, kita itu dituntut untuk selalu bijaksana ya dalam khususnya pinjaman ini ya, melalui pinjol. Karena jika kita galbay atau gagal bayar itu akan sangat fatal akibatnya. Data kita akan disebar, keluarga kita akan diteror siang, malam, sore begitu. Baik, kita lanjut. Lah, dana belum masuk, masa tidak bisa dibatalkan? Saya sama sekali tidak merasa mengajukan, itu kata saya. Tapi pihak Tunaiku tidak punya solusi atas masalah saya. Pihak CS Amarbank yang telah saya rekam pembicaraannya tidak memberi solusi untuk membatalkan peminjaman. Sedangkan saya lihat di aplikasi, saya akan ditagih sebesar 34 juta rupiah. Saya bilang ke CS, saya tidak merasa mampu mengembalikan dana sebesar itu. Game over. Ini aneh ya pemirsa. Dana akan masuk dalam 3 kali 24 jam tapi pihak peminjam tidak mau mentransfer kembali ya. Maksud saya menunda gitu. Padahal sang pemilik aplikasi itu tidak merasa meminjam, atau mungkin ada pihak lain, keluarga contohnya, karena waktu itu emang yang bersangkutan itu tidak membawa HP ya. Oke, lanjut.
Saya akan adukan ini ke pihak OJK jika masih tidak ada solusi untuk pembatalan dari pihak Amar Bank. Terima kasih, seperti yang ditulis oleh Ristianto Nugroho dari Jakarta Timur. Ya itulah ya pemirsa, kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan aplikasi pinjol ini. Dilihat dari kasusnya ini lumayan memprihatinkan ya. Merasa tidak mengajukan, tiba-tiba ditransfer. Sedangkan kalau ada yang suka berkeluh kesah itu sudah mengajukan, sudah memenuhi syarat ini itu, tapi ditolak. Ini tidak merasa, malah ditransfer uang pinjaman, dan mau nggak mau ya harus membayar cicilan yang nominalnya pasti tidak sedikit ya, belum dengan bunga-bunganya, dan suatu saat terlambat itu teror yang mereka hadapi dari DC bank tersebut akan setiap hari ya, nggak kenal waktu meneror kita. Itu memang semua sudah resiko gitu pinjol. Ya demikian berita yang saya ambil dari media konsumen Indonesia ya. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi semua, khususnya yang suka berurusan dengan pinjol-pinjol yang ilegal ya, terutama yang ilegal maupun non-ilegal. Mungkin itu saja. Silahkan yang ingin berkomentar dan sharingnya tulis di kolom komentar. Semoga ini menjadi pelajaran dan tidak akan terjadi lagi pada kalian semua, pada saya juga ya, mengingat ya mungkin butuh nggak butuh gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe akan memperpanjang umur dan subscribe itu gratis. Sekian dan selamat sore.